Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari konsep dasar jaringan saraf tiruan, kita akan lanjutkan materi kali ini dengan membahas contoh model yang banyak digunakan. Adalah model Miklo dan Pitts serta model Hebb yang akan kita jadikan contoh pembahasannya. Ya, kita mulai dari model Miklo Pitts terlebih dahulu. Ya, model neuron pertama ini diperkenalkan pada tahun 1943 oleh ahli syaraf Warren McCulloch serta ahli logika Walter Pitts. Sering disebut juga dengan threshold logic neuron atau TLN karena salah satu karakteristiknya adalah menggunakan fungsi aktivasi threshold. Bobot dan ambang batasnya selalu sama pada model neuron ini. Kelemahan yang ada pada Miklos-Pitts ini adalah dia harus menentukan bobot secara analitik atau trial and error secara manual. Jadi harus coba-coba, tidak bisa langsung ketemu sekali coba. Ya. Nah, pada fungsi-fungsi yang sederhana, model ini bisa diterapkan. Tapi untuk masalah yang lebih kompleks, misalkan ada input yang lebih dari 2 atau inputnya tidak biner, maka cara ini tidak bisa digunakan, memerlukan pendekatan yang lainnya. Secara terstruktur, arsitektur ini digambarkan sebagai berikut. Ada 2 buah input untuk contoh ini. Di sebelah kiri ini ada X1 dan X2 yang masing-masing punya bobotnya. Kemudian ada summation function, yaitu merupakan penjumlahan hasil dari perkalian antara input dengan bobotnya. Kemudian dihitung menggunakan sebuah fungsi aktivasi tertentu. Ya, maka ketahuan outputnya ada berapa. Oke. Contoh dari penerapan McCulloch dan Pitts ini adalah digunakan untuk mengenali fungsi logika N. Dan kalau teman-teman sudah sangat familiar, ini adalah tabel kebenaran untuk logika N. Ya. Jadi 0, N0, kemudian ada 1, N1, ketemunya adalah 0, 0, 0, dan 1. Ya. Nah, kita menggunakan tabel ini sebagai perhitungan selanjutnya. Yang pertama adalah ini, 0, N0, nah tadi outputnya itu adalah 0, 0N1 adalah 0, 1N0 adalah 0, dan 1N1 adalah 1. Nah, dalam hal ini kita harus melakukan penyesuaian agar nilai ini bisa kita peroleh. Sehingga kita harus memastikan bahwa nilai perhitungan ini nanti sesuai dengan target yang diharapkan pada tabel kebenaran sebelumnya. Maka kita perlu menerapkan sebuah ambang batas di dalamnya. Ya, sehingga kita akan melakukan perhitungan bahwa outputnya ini harus sesuai dengan target di awal tadi ya, pada tabel kebenaran fungsi N. Sehingga kita akan menggunakan nilai derajat ambang batasnya adalah 2 di sini. Ya, teman-teman bisa kok merubah ambang batasnya dengan angka-angka yang berlainan untuk mempermudah bagaimana pemahaman tentang model Miklos-Pitts ini ditekankan. Ya, caranya tetap harus menggunakan trial and error. Nah, selain fungsi logika N, kita bisa menerapkan fungsi logika OR untuk model neuron Miklos dan Pitts. Ya. OR itu tabel gambarannya adalah sebagai berikut. Jadi outputnya adalah 0, 1, 1, dan 1 untuk masing-masing input X1 dan X2 yang diberikan. Ya, jadi agar hasil outputnya nanti untuk perhitungan antara nilai X1 ya dengan W1 ditambahkan dengan X2 dan W2 itu adalah sesuai dengan targetnya tadi, ada 0, 1, 1, dan 1, maka nilai ini harus kita atur terlebih dahulu. Ya, sehingga kita akan menerapkan sebuah fungsi aktivasi threshold dengan nilai ambangnya adalah 1. Jadi kalau untuk fungsi N tadi adalah 2, kalau untuk fungsi OR adalah 1. Nah, untuk lebih mudah dalam menentukan, silakan kalian ganti dengan angka yang kalian kehendaki. Ya, ini salah satu hal yang menyebabkan Miklos-Pitts itu punya kelemahan karena dia harus menggunakan trial and error. Tidak selalu bisa menghasilkan hasil yang diinginkan dengan sekali coba. Perlu proses dan belajar yang lebih banyak lagi. Ya. Nah, selain model Miklos dan Pitts, kita punya model Hebb, ya. Atau ada yang menyebutkan dengan Hebbian rule dan sejenisnya. Ya. Model Hebb ini diusulkan oleh Donald Olding Hebb pada 1949, 6 tahun setelah metode Miklos dan Pitts ini ditemukan. Dia bisa disebut sebagai metode pengembangan, ya.
Dan model hub ini merupakan jaringan tertua yang menggunakan pembelajaran terawasi ya atau supervised learning. Nah, pembelajaran ini dilakukan dengan melakukan perbaikan bobot dan bias secara berkala atau kontinu ya, teman-teman nanti bisa pelajari bersama dengan menentukan bobot dan bias lagi tidak menggunakan trial and error, melainkan menggunakan perhitungan secara otomatis ya. Kita akan belajar ini sebagai contoh dari model HEP. Nah, tidak terlalu jauh berbeda dari jaringan Miklo dan Pitts, model HEP ini hanya menambahkan satu buah nilai yang disebut dengan bias. Ya, sehingga perhitungan untuk summation function ini tinggal ditambahkan dengan bias. Ya, masih sama ya, X dengan Y-nya menggunakan nilai yang sama. Dan nilai fungsi aktivasinya nanti yang disesuaikan dengan perhitungan agar inputnya ini nanti bisa menghasilkan output yang valid atau bersesuaian. Nah, kita menggunakan contoh ya, pada model HEP untuk algoritmanya, prosesnya adalah seperti ini. Pertama melakukan inisialisasi bobot dan bias. Biasanya yang digunakan adalah 0 ya, bobot berapapun pada HEP ini biasanya menggunakan bobot 0 dan bias pun menggunakan 0. Ya, kalau tadi pada Miklo dan Pitts kita tidak memiliki bias, pada model HEP kita memiliki bias. Ya, nah kemudian dilakukan perhitungan set aktivasi untuk input dan output ya, ada nilai X di sini, kemudian kalian akan mengenal nilai-nilai yang lainnya sebagai output di sini. Kemudian pada proses model HEP ini ada yang namanya proses perbaikan bobot serta proses perbaikan bias yang tadi disebutkan di awal. Ya, perbaikan bobot dan bias ini dilakukan secara kontinu atau terus-menerus sampai hasil akhirnya adalah sesuai dengan target yang diharapkan. Oke, kita punya contoh yang ketiga. Buatlah model HEP menggunakan pada logika N jika representasi input dan outputnya adalah bipolar. Ya, jadi pada jaringan HEP, model HEP itu representasi data yang digunakan adalah bipolar. Ya, dia bisa menggunakan biner, bisa juga menggunakan bipolar. Tapi pada kasus ini kita menggunakan bipolar dan contoh selanjutnya akan menggunakan bipolar juga. Ya, nah kalau ada dua buah input X1 dan Y1 ya, fungsinya adalah seperti ini. Ya, menggunakan fungsi logika N, maka outputnya adalah seperti ini. Min 1, min 1, min 1, dan 1. Nah, kalau outputnya tidak sama dengan nilai Y ini, berarti kita harus menentukan fungsi aktivasinya secara benar agar outputnya adalah sama dengan nilai target di sebelah sini. Ya, maka kita akan melakukan proses perhitungan untuk data yang pertama. Karena ada 4 input, kita akan menggunakan masing-masing input sebagai data masing-masing. Ada data 1, data 2, data 3, dengan data 4. Kita mulai dari data yang pertama. Ya, pertama yang dilakukan adalah inisialisasi bobot dan bias terlebih dahulu. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa biasanya di awal perhitungan itu bobotnya adalah 0, termasuk dengan biasnya. Data yang pertama adalah bobot pertama adalah min 1, bobot kedua, X1 adalah min 1, X2 adalah min 1, serta target kita adalah min 1. Ya, disebutkan di sebelah sini. Kemudian untuk melakukan perubahan bobot dan bias, kita melakukan secara kontinu. Ya, persamaannya adalah seperti ini. Untuk mencari bobot yang baru, yang digunakan adalah bobot yang lama, ditambahkan perkalian antara nilai X data tersebut dikalikan dengan nilai Y atau target yang bersesuaian. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya, bobot yang lama itu adalah bobot yang di awal ini kita definisikan terlebih dahulu. Ya, ini adalah untuk B1. Kemudian nilai X1 ini ya, asalnya adalah dari sini yang kita highlight dengan warna berbeda di sini. Kemudian nilai Y-nya ini adalah nilai target. Ya, sebagaimana dituliskan di atas di sini ya, adalah minus 1. Kalau dihitung bobot yang satu ini hasil akhirnya adalah 1, dan untuk bobot yang kedua ini hasil akhirnya adalah 1 berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan. Dan selain bobot, kita harus memperbarui bias juga. Bias ini dihitung dengan menjumlahkan bias yang lama, di awalnya adalah 0, ditambahkan dengan targetnya, yaitu minus 1 untuk data yang pertama. Sehingga diperoleh 1, 1, dan 1 untuk W1, W2, serta untuk bias pada data yang pertama. Nah, angka ini ya, W1 ini, W2 ini, dan bias ini akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan data yang kedua. Jadi data yang kedua ini tidak lagi menggunakan bobot dan bias awal, tapi bobot dan bias dari data yang pertama. Begitu seterusnya. Ya, angka 1, 1, 1 dan min 1 ini akan kita gunakan untuk data yang kedua sebagai berikut.
Ya, ada inputnya adalah -1, 1, dan targetnya adalah -1. Perhatikan ini adalah bobot yang lama, ya, yang kita peroleh dari data pertama tadi, ya, serta ini adalah bias yang sebelumnya sudah kita perhitungkan. Maka diperoleh pada data kedua, bobot baru untuk B1, B2 baru, serta bias yang baru, 2, 0, dan -2. Ini akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan pada data yang ketiga. Ya, sebagai berikut, ya, maka kita akan peroleh nilai inputnya adalah 1, -1, dan targetnya adalah -1, sehingga perhitungan dari perubahan dan bias ini adalah 1, 1, dan -3. 1, 1, -3 ini akan kita gunakan untuk data yang keempat. Ya, jadi teman-teman bisa cek ini adalah 1, ini adalah 1, dan biasnya adalah -3. Sehingga diperoleh untuk data yang keempat ini, ya, bobot akhirnya adalah 2, 2, serta bias akhir untuk data terakhir kita adalah -2. Oke, nah dari sini kita peroleh angkanya adalah sebagai berikut. Kalau dimasukkan ke dalam perhitungan ini, ya, perkalian antara nilai X dengan bobotnya ditambahkan dengan bias masing-masing, ya. Ini adalah perhitungan yang diperoleh sebelumnya adalah 2, 2, serta -2. Ini adalah hasil akhir dari data yang keempat tadi, ya. Jadi sudah ketemu dengan bobot 1, 2, serta bias akhir, maka nilai itu digunakan untuk menguji data masukan. Hasilnya adalah seperti ini, ada -6, -2, -2, dan 2. Nah, agar nilai ini sesuai dengan target atau output yang diharapkan, maka kita bisa mengatur fungsinya itu thresholdnya adalah -1 dan 1. Ya, bagaimana caranya? Ya, karena 6 ini kalau F-nya adalah -6, ya, -6 itu tentu kurang dari 0, ya, sehingga nilainya adalah -1. Kemudian kalau kalian perhatikan, ini adalah -2, juga sama, -2 adalah kurang dari 0, sehingga nilainya adalah -1. Bagaimana dengan 2? Kalau nilainya 2, itu berarti kan nilainya lebih besar sama dengan 0, ya nggak? Ya, jadi untuk F2, karena 2 ini lebih besar sama dengan 0, berarti nilainya adalah 1. Begitu maksud cara menggunakan fungsi aktivasi. Sudah paham? Oke, kita pakai contoh yang lebih bervariasi lagi. Kalau ini adalah untuk mencari logika AND dan OR, ya, tadi di awal. Untuk selanjutnya, model HAP ini kita gunakan untuk melakukan pengenalan pola. Ya, dasar dari pengenalan pola kurang lebih adalah seperti ini. Ya, kita punya contoh dua buah pola yang menyerupai huruf T dan huruf U. Ya, kita misalkan pola yang pertama ini adalah mirip dengan huruf T, pola yang kedua ini adalah kita buat serupa dengan huruf U, misalkan begini. Ya, nah kita diminta untuk menggunakan model HAP ini untuk mengenali pola kedua buah karakter T dan U ini. Ya, nah yang pertama dilakukan apabila ada soal seperti ini adalah melakukan representasi data pada model HAP menggunakan bipolar 1 dan -1. Ya. Kemudian, masing-masing elemen pada pola tadi, kita coba representasikan menggunakan nilai bipolar tadi. Misalkan, kalau bagian yang dituliskan menggunakan tanda seperti ini, ya, tanda pagar seperti ini nilainya adalah 1. Kalau tanda yang bentuknya adalah lingkaran atau seperti huruf O itu nilainya adalah -1. Maka kita kemudian akan mengubah pola tadi menjadi matriks yang ukurannya adalah 3 kali 3. Pola yang pertama akan kita ubah menjadi matriks ukurannya 3 kali 3 sebagaimana teman-teman bisa lihat, ya. Jadi akan ada 9X, ada X1 sampai dengan X9. Masing-masing nilai ini bersesuaian dengan 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, dan -1. Karena tadi sudah kita tetapkan di atas, ya. Jika bergambar seperti ini nilainya adalah 1, kalau berupa lingkaran atau huruf nilainya adalah -1. Target untuk pola yang pertama ini adalah 1. Ya, jadi nanti kita simulasikan bahwa outputnya adalah sesuai dengan target. Dan hal yang sama kita lakukan untuk pola yang kedua. Ya, yang berbeda adalah pola kedua ini targetnya adalah -1. Ya, representasi datanya masih menggunakan bipolar -1 dan 1. Oke, nah pada model HAP dan model-model yang lebih lanjut setelah HAP itu ada dua proses yang dilakukan. Pertama adalah tahap training atau tahap pelatihan. Ya, yang pertama dalam tahap training ini kita akan melakukan inisialisasi bobot dan bias
terlebih dahulu, ya. Maka dari tahap yang pertama ini, kita akan menentukan bobotnya untuk 9 input dengan 9 bobot yang bersesuaian. Nilai semuanya adalah 0 dan bias untuk nilai yang diketahui adalah 0. Ya, jadi bobot itu adalah sama dengan input jumlahnya, tapi kalau bias itu hanya 1. Ya, pada model HEP. Nah, kalau sudah, kita lakukan perubahan bobot dan bias untuk pola yang pertama. Persamaannya adalah sama, ya. Kita akan menggunakan perubahan bobot, itu adalah bobot yang baru, diperoleh dengan cara menjumlahkan bobot yang lama dengan perkalian antara nilai X dengan targetnya. Jadi misalkan X1 ini, ya, X-nya adalah X1 ini, yaitu adalah 1, dan targetnya ini, ya, Y-nya ini, adalah Y yang ada di bawah alias 1. Ya, sehingga kalau teman-teman lihat, ya, nilai bobot awal ini adalah dari inisialisasi yang pertama, ya, X1 adalah 1 karena dari matriksnya begitu, dan target kita adalah 1. Maka untuk bobot yang pertama, hasil akhirnya adalah 1. Begitu seterusnya, sampai dengan bobot yang ke-9, ini adalah bobot ke-9 di inisial tadi adalah 0, ini di sini. Kemudian ada nilai X untuk X9, itu adalah minus 1, dan target kita, Y-nya ini adalah 1, maka diterapkan di sini. Sehingga hasil akhirnya adalah 1, 1, 1, dan seterusnya. Sedangkan untuk bias, itu adalah penjumlahan dari bias yang lama, yaitu 0 di awal tadi, ditambahkan dengan target kita, yaitu sama dengan 1, sehingga ketemunya adalah 1. Nah, nilai ini kemudian akan kita gunakan untuk melakukan proses perubahan bobot dan bias pada pola yang kedua. Jadi, pola yang kedua nanti kita tidak menggunakan nilai ini lagi, tapi sudah menggunakan bobot dan bias hasil perhitungan dari perubahan bobot dan bias untuk pola yang pertama. Paham? Ya? Oke, jadi model yang kedua, pola yang kedua, kita melakukan perubahan bobot dan bias yang menggunakan rumus yang sama. Diperoleh angka adalah seperti ini, ada 0, 2, 0 sampai dengan minus 2. Serta bobot hasil akhir untuk pola yang kedua ini adalah 0. Ya, maka kita bisa ringkas bahwa hasil akhir untuk W1 sampai dengan W9 itu adalah seperti ini, dari 0 sampai dengan minus 2, bias akhirnya adalah 0. Nilai ini kita gunakan untuk melakukan pengujian seluruh data masukan yang prosesnya digunakan rumus atau persamaan seperti ini, ya. Tadi fungsi summation function di awal, ya, untuk arsitektur model HEP itu adalah merupakan perkalian antara nilai input dengan bobotnya, kemudian dijumlahkan, ditambahkan dengan biasnya. Nah, karena bias kita sama dengan 0, maka nilai ini boleh kita buang. Sehingga kita hanya akan melakukan perhitungan untuk perkalian antara nilai input X dengan W yang bersesuaian, kemudian kita jumlahkan total seluruhnya. Ya, sehingga akan ketemu X1 dikalikan W1 ditambahkan dengan X2 dan W2, dikalikan W2 dan seterusnya sampai dengan X9 dikalikan dengan W9. Ya, maka diperoleh ini adalah 12. Nah, fungsi aktivasi yang kita pakai, threshold-nya adalah 0 dan 0 untuk kurang dari 0 untuk minus 1 dan lebih besar sama dengan 0 untuk 1. Ya. Kalau diperhatikan, netnya ini adalah 12. F12 ini, ya, itu masuk nilainya adalah lebih besar sama dengan 0. Sehingga kalau F-nya 12, maka nilai targetnya itu adalah 1. Ya. Sehingga output yang diperoleh ini adalah sama dengan target, karena target untuk pola yang pertama tadi adalah 1. Oke, sekarang kalau sudah, kita coba kenali perhitungan untuk pola yang kedua. Hasil dari perhitungan tadi menyatakan bahwa hasil total netnya adalah minus 12. Dengan fungsi netnya adalah seperti ini, min 1 dan 1, dengan angka yang sama yaitu 0 dan 0, maka F-12 ketemunya adalah min 1. Ya, karena min 12 adalah kurang dari 0, sehingga outputnya adalah minus 1. Dan sebagaimana teman-teman ketahui, fungsi output dari target atau output dari pola kedua ini adalah minus 1. Sehingga targetnya sudah diketahui dengan nilai yang sama dengan output yang dihasilkan. Ya, dengan kata lain, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa model HEP ini mampu mengenali pola dengan baik. Ya, jadi tahap training atau pelatihannya sudah selesai kita kerjakan. Sekarang kalau kita lewati tahap testing, proses yang kedua. Ya, bagaimana kalau kita diminta untuk menguji pola yang ketiga ini apakah dia mirip dengan huruf T atau huruf U?
Caranya ya tinggal direpresentasikan pada matriks yang bersesuaian ya. Kalau satu adalah bentuknya lingkaran, kalau min satu itu adalah kalau representasinya adalah bentuknya lingkaran, kalau satu itu adalah bentuknya seperti tanda pagar. Maka dari 9 nilai input ini tidak perlu kita lakukan perubahan bias karena ini adalah proses pengujian ya. Sehingga tinggal kita masukkan ke dalam nilai net ya, maka diperoleh dari 9 input X1 sampai dengan 9 dan bobot tadi hasil perhitungan bobot terakhir ya, perubahan bobot dan bias yang kedua itu yang kita gunakan di sini, tidak lagi dari awal ya. Maka hasil akhirnya adalah 8. Dan nilai 8 ya itu adalah masuk pada output sama dengan 1. Nah, karena F8 itu adalah 1, maka tadi diingat yang targetnya itu adalah 1 itu adalah huruf T. Sehingga pola yang ketiga ini lebih dikenali menyerupai huruf T ya, atau pola yang pertama. Bagaimana? Bisa diikuti? Kalau masih belum, silakan teman-teman latihan menggunakan pola yang lebih kompleks. Ini ukurannya adalah 5x5. Jadi ada 5x5 input ya, ada bobot yang bersesuaian serta ada bias. Tapi prosesnya sama kok. Ada inisialisasi bobot dulu yang pertama, kemudian diikuti dengan perubahan bobot dan bias, kemudian ada 2 pola, berarti nanti hasil output dari bobot dan bias pola kedua akan kita gunakan untuk pengujian. Nah, pola ketiga ini yang kita jadikan sebagai nilai yang akan diujikan, apakah dia lebih mirip pola yang pertama atau pola yang kedua. Kalau di soal belum ada output yang ditentukan, maka teman-teman silakan tentukan outputnya atau targetnya, dalam hal ini maaf ya, yang dinotiskan dengan Y di sini, terlebih dahulu menggunakan representasi data nilai bipolar. Ya, misalkan pola yang pertama ini adalah diganti deh, min 1, sedangkan pola yang kedua ini adalah 1. Silakan, tapi ini bukan nilai mutlak. Atau mau teman-teman menggunakan output yang sama untuk pola ke-1 1 dan pola kedua min 1 juga boleh. Ya, intinya kalau di soal belum ada nilai outputnya, maka teman-teman silakan tentukan targetnya terlebih dahulu menggunakan data bipolar, apakah 1 atau min 1. Itu caranya. Ya. Silakan dilanjut dengan belajar dari awal. Semoga materi jaringan saraf tiruan sampai dengan model HEP ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.